Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman pidana 12 tahun penjara terhadap terdakwa Joko dalam kasus penganiayaan Adrian Pratama. Joko juga dibebankan biaya restitusi sebesar 25 miliar rupiah. Majelis Hakim menilai Joko terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan penganiayaan berat terhadap Adrian Pratama. Atas putusan hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan memberatkan dan meringankan untuk anak Direktur PTM, Richard W. Prasetyo itu. Hal yang memberatkan bagi Joko adalah perbuatan yang sangat kejam, bahkan menikmati perbuatannya dengan selebrasi. Tindakan Joko pun merusak masa depan Adrian. Sementara itu, hal yang meringankan bagi Joko tidak ada di mata hakim. Pihak Joko melalui pengacaranya masih mempertimbangkan proses banding. Di hari yang sama, majelis hakim juga memvonis Furqon 5 tahun penjara karena terbukti bersalah turut serta bersama Joko dan SR melakukan penganiayaan berat berencana terhadap Adrian Pratama. Hal yang memberatkan adalah keikutsertaannya dalam penganiayaan tersebut dan telah merusak masa depan Adrian. Sementara hal meringankan ialah Furqon walaupun terlambat tapi dianggap mencegah dampak lebih fatal. Dari Jakarta, tim TV5 mengabarkan. Joko dan Furqon dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara. Kurungan penjara. Akhirnya ditangkap juga lanang itu. Dak sia-sia jari aku sampai ke Seleo gara-gara bela Andrian. Ini apa anjir? Ay bener-bener caknya sampai ke Seleo tuh. Iyalah ini tuh demi keadilan. Kau tahu deh hukum Indonesia kayak mana? Iya sih, benernya nih, apalagi bapak yang duit. Lecaknya hakim tuh disogokin 5M langsung lulu. Kalian heran gak sih, kok duit bapaknya bisa banyak kayak itu? Iya Hampir juga. setara sama menteri-menteri. Padahal gawin cuma direktur PT loh. Kalau itu duitnya memang banyak, jangan seuzon. Tapi bener juga gak masuk akal sampai setara dengan menteri mah itu. Sekali apa nian memangnya? Iya, udah wajarnya nih kekayaan itu. Lihat-lihat nah, Instagramnya. Pamer harta terus hinggonya. Padahal gawin cuma direktur. Iya, anaknya di penjara, mamanya liburan gilonian. Iya, duitnya dari mana lah duit dia tuh? Lah. Oh, aku kenal sama lakinya tadi. Itu tuh direktur PTM. Nah, aku tuh pernah begawe di situ. Gajinya tuh cuma 2 digit. Bener deh, gaji dulu Nggak percaya. Mobil 10, rumah, istana, emas dijajar. Wah, Korupsi tuh lah, itu tuh pastilah itu. Lihat kelak, bentar lagi pasti tangkep. Kasusnya bela viral nah. Aku baca di Google nah. mana lihat. Nah. Emang buah tuh jatuh jauh dari pohonnya dak sih? Bapak sama anak sama bayi anjir sama-sama kate otak. Lah. Bener nih. Kasus Pak Richard semakin ramai hingga sampai kepada KPK. Hal ini membuat KPK semakin curiga dan memilih untuk menyelidiki kasus tersebut. Permisi, Siapa ya Pak? kami dari KPK ingin mencari Bapak Richard atas tuduhan kasus korupsi. Ada apa? Ini Pak, mereka mau menangkap Bapak Pak. Bapak ikut kami atas tuduhan kasus korupsi. Malah sudah. Tangkap dia. Pemirsa, breaking news. Setelah terjadi kasus korupsi dan pemalsuan surat serah terima barang yang dilakukan oleh Direktur PTM,
Kasus ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Kami akan melaporkan kondisi terkini di lokasi persidangan. Bagaimana kondisi terkini di lokasi persidangan, rekan Tania? Baik, terima kasih rekan Nuril. Situasi di luar persidangan sudah ramai, dipenuhi para wartawan yang sedang menunggu kedatangan terdakwa Richard Dwi Prasetyo yang akan melaksanakan sidang siang ini. Berikut kami tampilkan situasi terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-14-FT-03-2008 dengan terdakwa Richard Dwi Prasetyo pada hari ini 10 Oktober 2023. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan. Sedangkan hadirin dipersilakan untuk berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 1438 garing 0.1.14 garing 2008 dengan terdakwa Richard Dwi Prasetyo pada hari 10 Oktober 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada penetera, persilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Terdakwa dan para penasihat hukum silakan masuk ke dalam ruang sidang. Jaksa, pengacara, dan terdakwa untuk masuk ke ruang sidang. Silakan para pihak untuk ke depan ruang kami. Benarkah saudara penasihat hukum dan dari terdakwa Richard Dwi Prasetyo coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin bekerja saudara? Silakan. Saudara penasihat hukum sah? Ya, benar, sah ya mulia. Ya, benar yang mulia. Saya selaku penasihat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda benarkan dengan baik. Ya, yang mulia. Saya akan melakukan pembelaan. Bagaimana saudara penuntut umum? Maka sudah siap dengan dakwaannya? Sudah ya mulia. Saudara yang terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah ya mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 Jongto, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jongto. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jongto. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar Pasal 3, Jongto. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jongto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum tadi? Sudah, ya. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PD? Ya, yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan skripsi dari saudara. Terlebih dahulu, perkenalkan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2023 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Richard Dwi Prasetyo. Pada kesempatan ini memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya. Selanjutnya kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim dan kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Dwi Prasetyo. Eksepsi ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal dan yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia. Sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat 1 Junto, pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, pada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, di mana semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan Anda saudara terhadap eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, menurut kami eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum tadi terlalu berbelit-belit. Kami butuh waktu untuk menyelesaikan dan juga mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Jadi menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, bahwa apa yang dibacakan oleh eksepsi penasihat hukum dibacakan jaksa penuntut umum, bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Richard ini dia melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT F Tawada Geraha. Saudara terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum. Demikian putusan selah dari majelis hukum. Sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan selah ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan kami. Bagaimana saudara jaksa? Ya yang mulia, kami siap untuk membacakan tuntutan dan dakwaan terhadap tersangka. Silakan baca tuntutan. Yang pertama, kami menyatakan terdakwa Richard Dwi Prasetyo bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Junto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto.
Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Yang kedua, kami menjatuhkan pidana terhadap Richard Dwi Prasetyo dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. Yang ketiga, membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidi terdakwa selama 6 bulan kurungan. Yang keempat, menetapkan terdakwa Richard Dwi Prasetyo untuk membayar uang pengganti sebesar 5.988.227.272 rupiah 80 sen yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa Richard Dwi Prasetyo dan dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawana Graha sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara oleh tersangka Richard Dwi Prasetyo sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya jika dijumlahkan sejumlah 5.988.227.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.988.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Kepada saksi pertama, Saudari Feni Anggraini, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat? Alhamdulillah saya sehat Yang Mulia. Siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini Yang Mulia. Benar, Anda bernama Feni Anggraini, umur 20 tahun, bekerjakan sebagai sekretaris. Iya benar Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya, saya mengenalnya Yang Mulia. Ada hubungan dengan saudara? Menanyakan keterangan. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretarisnya Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui, terdakwa bernama Richard Dwi Prasetyo. Dia bekerja sebagai Direktur Umum di PTM dan saya selaku sekretaris di PTM. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saksi, kami ingin bertanya, tolong jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian antara PTM dan PTF tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali Madura pada tanggal 31 September. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saya rasa cukup untuk sekarang Yang Mulia. Kepada saksi pertama, silakan kembali ke tempat dan saksi kedua, Siti Sarofa, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini? Benar, saya siap Yang Mulia hari ini. Benar Siap mengikuti persidangan hari ini? Saya siap Yang Mulia mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Siti Sarofa? Benar Yang Mulia. Umur 22 tahun, berjalan sebagai karyawan swasta? Benar Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ya, saya mengenal Yang Mulia. Ada hubungan dengan darah apa dengan saudara dengan tersangka? Saya tidak ada hubungan darah Yang Mulia. Baiklah pada saksi, sesuai dengan pasal 160 3 KUHP, sebelum diminta keterangan saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Saya siap Yang Mulia. Silakan ikuti kata-kata sesudah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan dengan benar dengan benar
tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Apabila Anda memberikan keterangan yang palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus narkoba. Ada hubungan apa Anda dengan saudara terdakwa? Saya hanya sebagai karyawan terdakwa yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku karyawan terdakwa mencatat semua schedule meeting dan tercatat bahwa terdakwa telah melakukan pertemuan dengan perwakilan PTM dalam hal penandatanganan berita acara serah terima barang yang terbukti palsu. Jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi? Tidak, yang mulia. Kepada penasihat hukum? Tidak, yang mulia. Saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi sudah jelas? Sangat jelas. Kepada saksi silakan kembali. Selanjutnya, pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum, Saudara Richard. Terima kasih yang mulia. Majelis hukum yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum dan sidang yang mulia, perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindakan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara dan atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih, Saudara. Apakah sudah mati? Siap. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa Richard Dwi Prasetyo terbukti secara sah dan mengakibatkan bersalah dari dakwaan. Dijatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, memohonkan membayar kerugian negara sebesar 200 juta. Sidang kasus korupsi hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang terakhir dengan hasil terdakwa Richard Dwi Prasetyo dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara. Sidang kasus korupsi pada tanggal 10 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang berakhir dengan hasil terdakwa Richard Dwi Prasetyo dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara dan penggantian kerugian sebesar 200 juta rupiah. Wih, alhamdulillah akhirnya ditangkap juga bapak sama anaknya. Ya Allah, gue lagoninya aku coy. Itu tadi sidangnya gergetnya nasi nak marah, nak sumpah. Enggak kau soalnya akhirnya juga. Alhamdulillah.
the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could